Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami, masih memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang baru hari ini. Sebelum kami jalani, berkati dan urapi firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, saya akan bacakan dalam Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10. Nehemia pasal 8 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang bersukacita karena Tuhan. Firman ini dengan jelas disampaikan kepada kita hari ini, bahwa firman Tuhan memerintahkan kita bersukacita karena Tuhan, karena itulah perlindungan bagi kita. Jadi firman Tuhan ini menjelaskan betapa pentingnya kita memiliki sukacita yang bersumber dari Tuhan. Ya, sukacita yang bersumber dari Tuhan. Apa yang membuat kita bersukacita? Mungkin kita kalau dapat sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, sesuai dengan yang kita harapkan, kita inginkan, kita jadi bersukacita. Atau kita dapat hadiah, atau kita dapat lotre, atau apapun itu yang menyebabkan kita, atau pas ulang tahun kita dapat kado. Dan ada banyak hal yang membuat kita bersukacita. Tetapi Alkitab katakan hari ini, bahwa dikatakan di sini tadi, bersukacita karena Tuhan. Sukacita kita adalah karena Tuhan. Jadi firman ini menjelaskan penting sekali kita memiliki sukacita yang bersumbernya dari Tuhan, bukan dari yang lain. Jadi karena sukacita dari Tuhan itu adalah dikatakan tadi memiliki kuasa. Dia bisa mendatangkan kekuatan, dia bisa mendatangkan perlindungan, terutama ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita ada masa-masa sulit, ada masa-masa kesukaran, ada masa-masa pergumulan, ada masa-masa di mana kita ada masalah yang menekan kehidupan kita, boro-boro bersukacita. Orang ya ganggu kita sedikit saja, mungkin kita sudah panas duluan, kita sudah marah duluan, kita udah jengkel. Karena apa? Waktu kita lagi bergumul, waktu kita dalam tekanan, susah untuk bersukacita. Tapi Alkitab hari ini mengajarkan kita, dikatakan di sini, bersukacitalah karena Tuhan. Ya, karena Tuhan artinya sumber sukacita kita tidak ada yang lain, adalah sukacita yang dari Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan kita harus arahkan hati kita bahwa sukacita yang sesungguhnya sumbernya yang pertama itu adalah sukacita karena Tuhan, karena kita memiliki Tuhan, karena kita percaya Tuhan, karena kita tahu Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi kenapa kita harus bersukacita karena Tuhan? Salah satu penyebabnya dikatakan tadi di Alkitab yang kita baca, sukacita itu sebagai perlindungan. Jadi ayat ini menjelaskan, mengajarkan kepada kita bahwa sukacita yang berasal dari Tuhan bukan hanya perasaan positif, perasaan yang memikirkan perasaan yang baik, tetapi ini berbicara tentang kekuatan yang melindungi kita dari kesedihan dan kesulitan hidup. Ada banyak hal yang membuat kita bersedih, ada banyak hal yang membuat kita bersusah hati, ada banyak hal yang membuat kita merasa kesulitan dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi waktu kita menjadikan Tuhan sebagai sumber sukacita kita, dikatakan di sini tadi Alkitab dengan jelas, sukacita itu sebagai perlindungan bagi kita. Jadi sumber sukacita yang dimaksud bukan hanya sukacita duniawi yang bersifat sementara, tetapi sukacita yang dimaksud di sini adalah sukacita yang berasal karena hubungan kita dengan Tuhan, karena pemahaman kita akan kasih karunia Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, kita percaya bahwa Tuhan memperhatikan kita, dan kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, dan kita percaya kita hidup sampai sekarang karena kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan mau, saat ini juga Dia bisa ambil kehidupan kita. Kalau Tuhan mau, saat ini juga Dia bisa ambil hari-hari yang kita jalani. Tetapi Tuhan masih mau memberikan kita kehidupan. Tuhan masih mau memberikan kita hari ini. Oleh sebab itu dikatakan di sini tadi, bersukacitalah karena Tuhan. Jadi sumber sukacita kita adalah Tuhan, bukan hanya yang sifatnya sementara, yang dunia ini saja yang membuat kita bersukacita. Kalau kita kehilangan rasanya sukacita itu
hilang dari hidup kita. Kita tidak tahu bahwa sukacita yang kekal ada di dalam Tuhan. Sukacita yang tidak memandang situasi dan kondisi. Itulah tandanya bahwa kita memiliki sukacita Tuhan. Kalau situasi dan kondisi membuat kita jadi tidak bersukacita, berarti kita tidak memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Tetapi kalau kita dalam situasi kondisi yang segala apapun kita tetap bersukacita, itulah namanya kita memiliki sukacita yang daripada Tuhan. Dan ini membutuhkan suatu hubungan yang terus menerus, suatu hubungan yang dekat, suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena kalau kita semuanya sedang belajar untuk membangun hubungan yang lebih dekat, yang lebih intim dengan Tuhan, yang lebih akrab dengan Tuhan, saya percaya apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan bisa mengambil sukacita kita, karena kita percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Dia lebih tahu bagaimana memelihara kehidupan kita daripada kita memelihara kehidupan kita. Jadi Nehemia, ayat yang kita baca tadi itu berbicara kitab Nehemia ini. Nehemia ini sebagai contoh bagi kita, setiap orang yang percaya, untuk memiliki sukacita. Dan sukacita ini karena Tuhan. Artinya sukacita ini sumbernya dari Tuhan, bukan dari yang lain-lain. Jadi dari kitab Nehemia hari ini menjelaskan setelah bangsa Israel mendengarkan pembacaan Taurat dan menyadari dosa-dosa mereka, meskipun mereka merasa sedih karena dosa-dosa mereka, karena perbuatan mereka, karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan, meskipun akibat dari itu mereka merasa sedih, Nehemia mengingatkan mereka bahwa sukacita karena Tuhan adalah kekuatan mereka, bukan kesedihan. Jadi kesedihan itu bukan suatu kekuatan. Kesedihan itu bisa membuat kita semakin terpuruk, mungkin karena tekanan, karena dosa, karena kesalahan, atau apapun itu yang menyebabkan kita larut dalam kesedihan. Dan kesedihan itu bukan suatu kekuatan. Kesedihan bisa membuat kita malah semakin lemah, malah semakin terpuruk. Tetapi kesedihan bisa kita ubah dengan apa? Dengan menjadi berkat bagi kita, dengan mengarahkan kesedihan kita itu kita bawa kepada Tuhan. Apa yang membuat kita sedih, kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita bersuka cita bahwa di dalam kesedihan Tuhan bisa mengubah duka menjadi sukacita dalam kehidupan kita. Karena kita tahu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa seizin Tuhan itu tidak akan terjadi. Tetapi karena itu izin Tuhan, mari kita belajar. Ketika kita kehilangan, kita tetap belajar untuk bersukacita, karena kita tahu bukan apa yang menyebabkan kita kehilangan yang mengambil sukacita kita, tetapi kita tahu sekalipun kita kehilangan, ada Tuhan sebagai sumber sukacita kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini, melalui kehidupan Nehemia kita diajarkan ya, menjadi contoh, menjadi teladan bagi kita bahwa kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, jangan biarkan kondisi situasi itu mengambil sukacita kita. Tetapi mari kita tetap bersukacita di dalam kondisi situasi apapun. Karena kita apa? Memiliki sukacita karena Tuhan dapat menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi umatnya. Itulah sebabnya dikatakan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 3-4, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Sebagai tanda kehidupan kita memiliki keinginan, kita memiliki kehendak, kita memiliki kemauan. Tetapi apapun keinginan, apapun kemauan kehendak kita, Tuhan katakan biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala sesuatu, segala situasi dan kondisi. Tetap dikatakan lakukan, kerjakan yang baik. Artinya tetaplah di dalam jalur Tuhan, tetaplah di dalam kehendak Tuhan, tetaplah berusaha berkenan kepada Tuhan. Mungkin ada yang berusaha mencuri sukacita kita, tapi jangan biarkan sukacita itu terambil. Alkitab katakan tetaplah bergembira karena Tuhan. Karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bergembiralah karena Tuhan. Dia tahu apa yang kita inginkan, Dia tahu apa yang dikehendaki, apa yang kita mau. Oleh sebab itu, mari kita belajar menaruh sukacita kita. Sumber sukacita kita adalah Tuhan yang akan senantiasa ada bersama kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Hari ini kami diajar untuk bersama-sama memiliki sukacita yang merupakan
adalah Tuhan, dan kami percaya sumber sukacita kami di dalam dunia ini yang hidup sementara ini bukan pada apa yang melekat pada kami, menempel pada kami, baik itu harta, kekayaan, atau berkat-berkat lain yang kami terima yang atas izin Tuhan. Itu bukan sumber sukacita kami, tetapi sumber sukacita kami adalah Tuhan sendiri yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersukacita karena kami percaya Yesus menyertai kami, bahkan berjanji sampai kesudahan zaman Tuhan tidak akan membiarkan kami. Yesus ada bersama-sama dengan kami, dan itu membuat kami bersukacita. Sekalipun kami harus mengalami berbagai pergumulan persoalan, dan biarlah itu tidak mencuri sukacita kami, tetapi Tuhanlah yang menjadi sumber sukacita kami. Dan kami percaya kalau Tuhan menjadi sumber sukacita kami, maka Tuhan akan memberikan apa yang kami inginkan, apa yang kami kehendaki. Sepanjang hari ini Tuhanlah yang ada di depan kami, menuntun kami, dan kami belajar untuk menyerahkan, mempercayakan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan akan membela hidup kami, dan kami menjalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.